Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan rahmat-Nya. Berikut adalah beberapa kisah tentang Nuaiman. Kisah ini diceritakan dari Ibnu Majah, bahwa suatu hari Nuaiman pernah diajak berdagang oleh Abu Bakar Ash-Shiddiq bersama sahabat yang lain untuk pergi ke negeri Syam, daerah maju pada masanya. Salah satunya ada Suwaibit bin Harmalah. Saat hari mulai menjelang siang, Nuaiman yang sudah lapar menghampiri Suwaibit yang saat itu ditugaskan untuk menjaga makanan. Suwaibit dengan sikap penuh amanahnya tentu menolak saat Nuaiman hendak meminta satu potong roti untuknya, hingga Nuaiman berkata, "Kalau memang begitu, artinya kamu setuju saya buat ulah." Nuaiman pun berjalan ke pasar dan mencari-cari wilayah yang menjual hamba sahaya. Pada zaman Nabi dulu, hamba sahaya biasanya dijual untuk menjadi pekerja. Hingga kemudian Nuaiman berkata kepada orang-orang di sana bahwa ia memiliki hamba sahaya dengan harga yang sangat murah. Nuaiman juga menyebutkan, hamba sahaya yang dimilikinya hanya memiliki satu kekurangan, yakni berteriak bahwa dirinya orang yang merdeka bukanlah hamba sahaya. Mendengar itu, orang-orang di sana pun tertarik dan Nuaiman mengajaknya menghadap Suwaibit. "Itu ada orang yang berdiri sedang menjaga makanan, itu hamba sahaya saya," kata Nuaiman pada mereka. Mereka pun memberikan uang pada Nuaiman dan menghampiri Suwaibit untuk menangkapnya. Suwaibit yang terkejut kemudian berkata, "Saya bukan hamba sahaya, saya orang merdeka," yang hanya dibalas oleh orang-orang tersebut bahwa mereka sudah tahu kekurangannya itu. Selang berapa waktu, Abu Bakar Ash-Shiddiq pun kembali dan mencari-cari Suwaibit yang dijawab oleh Nuaiman kemudian, "Sudah saya jual, wahai Abu Bakar." Nuaiman pun menceritakan dengan jujur apa yang terjadi pada Abu Bakar. Kemudian Suwaibit kembali ditebus oleh Abu Bakar dari orang-orang Syam itu. Sampailah kisah tersebut ke telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah ini yang membuat Rasulullah tertawa hingga menunjukkan gigi gerahamnya di depan para sahabat. Perawi hadits mengatakan, bahkan setelah 1 tahun berlalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun selalu menceritakan kisah Nuaiman dan Suwaibit ini kepada para tamunya. Dikisahkan, sahabat Nabi Nuaiman melihat penjual madu yang kepanasan setelah berkeliling menjajakan dagangannya. Namun sayangnya, tidak ada yang terjual. Nuaiman kemudian menghampir sang penjual madu tersebut dan mengajaknya ke kediaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia hendak memberi hadiah kepada Rasulullah dengan madu tersebut. Nuaiman pun meninggalkan penjual madu tersebut setelah menitipkan beberapa pesan kepadanya, "Aku akan pergi karena masih ada urusan. Sebentar lagi penghuni rumah itu akan keluar dan membayar kepadamu harga madu itu." Lantas, sang penjual madu itu pun mengetuk rumah Rasulullah dan memberikan madu tersebut kepadanya. Tentunya, Rasulullah merasa tersentuh dengan madu yang dianggapnya adalah hadiah untuknya. Hingga Rasulullah pun membagikan madu-madu itu kepada para sahabatnya yang lain. Ketika beliau sedang membagikan madunya, sang penjual madu berteriak, "Wahai Rasul, bayarlah madu itu." Rasulullah yang mendengar itu sedikit terkejut dan langsung memahami situasi, "Ini pasti perbuatan Nuaiman," kata beliau sembari menggeleng-gelengkan kepalanya. Tidak lama setelah kejadian itu, Rasulullah pun memanggil Nuaiman untuk menemuinya. Beliau meminta penjelasan maksud di balik perilaku dari Nuaiman tersebut, namun, justru jawaban yang datang dari Nuaiman lagi-lagi mengukirkan senyum di wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nuaiman berkata, "Aku ingin berbuat baik kepadamu, ya Rasul. Tapi aku tidak punya apa-apa." Melalui cerita ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seakan memaklumi sifat Nuaiman yang suka mengusilinya, namun sesungguhnya memiliki hati yang baik. Hal serupa juga pernah dikisahkan saat Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Nuaiman membagikan sejumlah makanan pada mereka. Setelah makanan tersebut habis disantap oleh Rasulullah dan yang lain, tiba-tiba Nuaiman berkata, "Ya Rasulullah, ini penjualnya, tolong engkau yang bayar." Rasulullah yang mendengar itu pun bingung dan terkejut. Hingga pada akhirnya,
Rasulullah memakluminya dan mengajak para sahabat yang lain untuk ikut menebus bersama makanan yang telah mereka santap tersebut. Berdasarkan kisah-kisah di atas, dapat terlihat sisi kepribadian santai yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab tidak selamanya kehidupan beliau berjalan kaku dan formal. Ada kalanya, kehidupan Rasulullah diwarnai dengan momen-momen bahagia bersama dengan para sahabatnya. Wallahu alam.